Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Anita Wendy, yang kedua ada Kurnia Putri, yang ketiga ada Dia Monika, yang keempat ada Novianti, saya sendiri, dan yang kelima ada Rizal. Di sini kami akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian transaksi penerimaan kas. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Anita. Kepada Mbak Anita dipersilahkan. Slide selanjutnya. Tolong dong diganti slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan penting digunakan dalam pemrosesan penerimaan kas sebagai berikut, yang terdiri dari perintah pembayaran. Merupakan dokumen yang dikirim ke pelanggan bersama dengan faktur penjualan untuk dikembalikan bersama pembayaran yang menunjukkan nama serta nomor rekening pelanggan, nomor faktur, dan jumlah terutang. Selanjutnya ada pradaftar, daftar penerimaan kas yang diterima melalui pos. Selanjutnya ada lembar perhitungan kas, yaitu daftar kas dan cek dalam register kas. Daftar ini digunakan dalam merekonsiliasi total penerimaan dengan total yang dicetak oleh register kas. Selanjutnya ada ikhtisar kas harian. Merupakan laporan yang menunjukkan total penerimaan melalui kasir, toko, dan pos yang diterima oleh kasir sebagai setoran. Selanjutnya ada slip setoran yang divalidasi, yaitu daftar yang dibuat oleh penyetor dan distempel oleh bank yang menunjukkan tanggal serta total setoran yang diterima bank dan perincian penerimaan dalam setoran tersebut. Selanjutnya, file transaksi penerimaan kas, yaitu file komputer transaksi penerimaan kas yang telah divalidasi yang diterima untuk pemrosesan. File ini digunakan untuk memperbarui file induk piutang usaha. Dan yang terakhir ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang berisi daftar penerimaan kas dari penjualan tunai dan penagihan piutang usaha. Slide selanjutnya.
yang terdiri dari satu menerima penerimaan kas. Resiko utama dalam memproses transaksi penerimaan kas adalah kemungkinan pencurian kas sebelum atau sesudah catatan penerimaan dibuat. Dengan demikian, prosedur pengendalian harus memberikan kepastian yang layak bahwa dokumentasi yang memastikan akuntabilitas telah dibuat pada saat kas diterima dan bahwa kas telah disimpan di tempat yang aman. Yang kedua, menyetorkan ke bank. Pengendalian fisik yang tepat atas kas mensyaratkan bahwa seluruh penerimaan kas disetorkan secara utuh setiap hari. Utuh berarti semua penerimaan kas harus disetorkan, yaitu pengeluaran kas tidak boleh dilakukan menggunakan kas yang belum disetorkan. Pengendalian ini mengurangi resiko bahwa penerimaan tidak akan dicatat, dan catatan setoran bank memastikan keberadaan atau keterjadian transaksi tersebut. Dan yang ketiga, mencatat penerimaan kas. Fungsi ini meliputi pembuatan jurnal penerimaan kas melalui kasir toko dan melalui pos serta posting penerimaan kas melalui pos ke rekening pelanggan. Pengendalian harus menjamin bahwa hanya penerimaan yang sah yang dimasukkan dan bahwa seluruh penerimaan aktual telah dimasukkan pada jumlah yang benar. Pengendaliannya, 1. Akses ke catatan akuntansi hanya dibatasi orang tertentu. Hanya transaksi yang sah yang akan dicatat akses fisik. Yang kedua, kesesuaian jumlah di jurnal dengan slip bank untuk memastikan kelengkapan dan akurasi. Slide selanjutnya. Selanjutnya, contoh pengendalian fungsi penerimaan kas. Di lambang huruf P, pengendalian potensial untuk mencegah salah saji atau penggunaan sumber daya yang tidak diotoritas. Sedangkan yang diberi lambang huruf D, berarti pengendalian potensial untuk mendeteksi salah saji atau penggunaan sumber daya yang tidak diotorisasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kurnia Putri. Baik, terima kasih Mbak Anita. Slide selanjutnya, minta tolong Mbak. Contoh penerimaan kas. Jadi, di sini ada varian penerima kas. Ada dua, yang pertama program penerimaan kas dan program update file master. Bisa lihat contohnya. Lanjut Mbak, slide berikutnya. Ya, di sini saya akan lanjut slide yang ke-6 karena error ada kesalahan jaringan. Saya lanjutkan. Slide ke-6 itu ada uji pengendalian transaksi penyelesaian penjualan. Itu ada 3. Yang pertama pemberian potongan tunai. Yang kedua ada retur penjualan dan cadangan. Yang ketiga penentuan nilai piutang tak tertagih. Yang pertama itu ada pemberian potongan tunai yang dimana membandingkan tanggal penerimaan kas dengan tanggal faktur serta menghitung kembali potongan tunai atau asersi keberadaan atau akurasi yang dimana potongan tunai biasanya diberikan bersama dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Misalnya potongan tunai 1% diberikan jika kas diterima dalam 10 hari dari tanggal faktur. Syaratnya, penjualan sering dinyatakan dalam faktur dan komputer dapat memeriksa keberadaan dan kejadian EO3 dan juga akurasi potongan VA3 dengan membandingkan tanggal penerimaan kas dengan tanggal faktur serta menghitung kembali potongan tunai. Kemudian yang kedua itu ada retur penjualan dan cadangan, di mana ada cek otorisasi manajemen penjualan, laporan harian retur penjualan, yang dimaksud pemberian retur penjualan dan cadangan, kemungkinan pencatatan transaksi penyelesaian penjualan fiktif menjadi perhatian utama karena dapat digunakan untuk membunyikan kecurangan dalam pemrosesan penerimaan kas. Jadi, aktivitas pengendalian bermanfaat dalam mengurangi risiko penyelewengan yang berfokus pada penetapan validitas. Yang ketiga, itu ada penentuan nilai piutang tak tertagih, yang dimana ada otorisasi penghapusan piutang dan cek jurnal, yaitu pengendalian internal yang baik atas penghapusan nilai piutang yang tak tertagih menjadi penting untuk mencegah penghapusan tersebut disalahgunakan untuk menutupi kecurangan pemrosesan penerimaan kas. Misalnya, jika seseorang karyawan dapat menggelapkan kas yang diterima dari pelanggan dan menutupi penyelewengan tersebut dengan membuat memo kredit untuk mengurangi piutang usaha dari pelanggan.
Selanjutnya, slide yang ke-7 mengenai dokumen dan catatan. Mengenai dokumen dan catatan ada dibagi menjadi 5. Yang pertama, otorisasi retur penjualan. Yang kedua, otorisasi penghapusan piutang usaha. Yang ketiga, laporan penerimaan. Yang keempat, memo kredit. Yang terakhir, junar. Yang pertama, adanya dokumen dan catatan yang lazim dokumen dan pencatatan penting yang digunakan dalam pemrosesan transaksi, penyesuaian penjualan meliputi hal berikut. Ada otorisasi retur penjualan formulir yang menunjukkan deskripsi, jumlah, dan data lain tentang barang yang diretur. Dokumen itu berfungsi sebagai landasan retur penjualan dan proses retur penjualan internal retur dari pelanggan oleh penjual. Yang kedua, ada otorisasi penghapusan piutang usaha, formulir yang menunjukkan prosedur yang dilakukan dalam usaha penagihan dan dokumen otorisasi penghapusan piutang usaha. Yang ketiga, adanya laporan penerimaan, laporan yang dibuat saat menerima barang dari pelanggan yang menunjukkan kondisi dan jumlah barang yang diterima. Yang keempat, ada memo kredit formulir yang menyatakan jumlah yang dikreditkan ke piutang usaha meliputi data spesifikasi bagian yang diretur, harga, dan nilai yang dikreditkan. Yang terakhir, jurnal dokumen yang digunakan untuk mencatat penyesuaian seperti penghapusan piutang usaha di buku besar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yang ke-8 yaitu tentang uji substantif piutang usaha. Uji substantif piutang usaha yaitu piutang yang meliputi perusahaan afiliasi atas rekening terbuka, wesel, serta pinjaman, dan bunga akrual dan saldo tersebut. Pertimbangan ditunjukkan pada piutang kotor dari para pelanggan atas transaksi penjualan kredit dan yang berhubungan dengan rekening kontra, yaitu cadangan kerugian piutang. Uji substantif piutang usaha ada 2, yaitu yang pertama, menaksir risiko. Menaksir risiko salah saji material. Menaksir risiko salah saji material adalah laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus mempertimbangkan taksiran risiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan. Dalam melakukan penaksiran ini, auditor harus mempertimbangkan faktor risiko kecurangan yang harus berkaitan dengan baik salah saji yang timbul sebagai akibat kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva untuk setiap golongan yang bersangkutan. Yang kedua, merancang uji substantif. Merancang uji substantif yang responsif terhadap risiko adalah prosedur audit sebagai respons terhadap risiko kesalahan penyajian material. Harus merancang dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan prosedur substantif yang responsif terhadap risiko signifikan. Kemudian slide yang ke-9 yaitu ada asersi terkait. Yang pertama, keberadaan dan keterjadian, yaitu risiko bawaan yang signifikan. Kemudian prosedur analitis dan konfirmasi piutang. Kemudian yang kedua, kelengkapan, yaitu prosedur atau prosedur analitis. Yang ketiga, hak dan kewajiban, yaitu prosedur analitis dan perhitungan ulang. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Kemudian slide yang ke-10 itu merancang uji substantif. Yaitu ada prosedur awal,
yaitu titik awal setiap pengujian audit adalah memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Penting memahami kebijakan perusahaan pengakuan pendapatan seperti faktor pendorong bagi perusahaan yang memengaruhi total pendapatan atau margin kotor. Auditor juga harus memahami syarat perdagangan standar, pengalaman penagihan klien dan industri, aspek musiman dari industri tersebut, luas konsentrasi bisnis dengan pelanggan. Ada prosedur analitis adalah mengembangkan ekspektasi atas saldo piutang usaha, hubungan piutang usaha dengan penjualan, dan margin kotor perusahaan. Yang ketiga, uji detail transaksi. Uji detail transaksi dapat dilaksanakan selama pekerjaan intern bersama dengan uji pengendalian dalam bentuk pengujian bertujuan ganda. Pengujian pisah batas yang selalu dilaksanakan sebagai bagian dari pekerja akhir tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur awal. Di slide ke-11, prosedur awal itu memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri. Jadi titik awal setiap pengujian audit itu memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Penting untuk memahami kebijakan perusahaan, pengakuan pendapatan seperti faktor pendorong bagi perusahaan yang memengaruhi total pendapatan ataupun margin kotor. Lalu ada melaksanakan prosedur awal, saldo, dan catatan piutang usaha yang akan menjadi sasaran penguji lebih lanjut. Prosedur awal yang penting untuk memverifikasi piutang usaha dan rekening cadangan terkait adalah menelusuri saldo awal periode berjalan ke saldo akhir yang telah diaudit dalam kertas kerja tahun sebelumnya. Lalu di slide 12 ada prosedur analisis. Nah, prosedur analisis yaitu mengembangkan harapan piutang usaha dengan menggunakan pengetahuan tentang aktivitas bisnis perusahaan, bangsa pasar, syarat perdagangan yang normal, dan riwayat harian perputaran piutang usaha. Lalu ada menghitung rasio. Yang ketiga ada menganalisis rasio-rasio terkait harapan yang didasarkan tahun sebelumnya, data industri, nilai yang dianggarkan, dan data lainnya. Nah, jadi tujuan auditor dalam melakukan prosedur analisis itu mengembangkan ekspektasi atas saldo piutang usaha, hubungan piutang usaha dengan penjualan, beberapa prosedur analitis yang dapat dilaksanakan untuk memberikan bukti tentang usaha. Selanjutnya ada di slide ke-13 ada uji detail transaksi. Nah, uji detail transaksi ini yang pertama ada menelusuri sampel catatan transaksi penjualan dan piutang ke dokumen pendukung. Nah, file rekening pelanggan yang diselenggarakan oleh klien meliputi dokumen seperti order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, memo kredit, dan korespondensi. Dalam melakukan penjualan ini, sampel debit ke rekening pelanggan dapat ditelusuri ke faktur penjualan pendukung dan mencocokkan dokumen itu untuk memberikan bukti yang berkaitan dengan asersi keberadaan atau keterjadian, hak dan kewajiban, serta penilaian atau alokasi. Yang kedua, ada menelusuri sampel transaksi pendapatan sejak pengiriman hingga pencatatan jurnal penjualan. Juga menelusuri sampel penerimaan kas dan retur penjualan hingga pencatatan
Ankas. Nah, uji PISA batas penerimaan KAS dirancang untuk memperoleh kepastian yang rasional bahwa penerimaan KAS dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. PISA batas yang tepat pada tanggal neraca merupakan hal yang penting untuk penyajian KAS ataupun piutang usaha dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Ya, di slide 14 itu ada uji detail saldo. Yang pertama itu menginformasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha itu mencakup komunikasi tertulis secara langsung antara pelanggan dan auditor. Konfirmasi piutang merupakan prosedur audit standar. Auditor akan menerima konfirmasi piutang selama melakukan audit, kecuali hal berikut. Piutang usaha bersifat tidak material terhadap laporan keuangan. Penggunaan konfirmasi tidak efektif sebagai suatu prosedur audit. Yang terakhir, taksiran gabungan auditor atas risiko bawaan secara risiko pengendalian rendah dan bahwa penaksiran ini bersama bukti prosedur analisis atau uji detail substansif lainnya. Yang kedua itu ada melakukan penyelidikan tentang penjualan atau penjaminan piutang usaha. Di sini ini menjelaskan menelusuri penerimaan kas berikut yang teridentifikasi dengan bagian-bagian penyusun saldo rekening pada tanggal konfirmasi ke dokumentasi pendukung. Menelusuri bagian-bagian penyusunan saldo pada tanggal konfirmasi ke dokumen pendukung dan seperti orde penjualan dan dokumen. Slide ke-15, pengujian perincian saldo estimasi akuntansi. Mengevaluasi kecukupan komponen cadangan kerugian piutang untuk setiap kategori schedule, umur piutang, dan dalam agregat. Yang pertama itu memeriksa perjumlahan ke bawah dan penjumlahan ke samping pada neraca saldo, umur piutang, dan menentukan jumlahnya dengan buku besar. Yang kedua, menguji analisis umur piutang dengan menjaminkan jumlah dalam kategori umur untuk sampel rekening ke dokumen pendukung. Yang ketiga, untuk rekening yang telah lewat jatuh tempo dilakukan hal berikut. 1. Memeriksa bukti tentang piutang seperti korespondensi dengan pelanggan dan lembaga penagihan, laporan kredit, serta laporan keuangan pelanggan. Yang kedua, membahas ketertagihan piutang dengan personel manajemen yang tepat. Di slide yang terakhir, uji detail penyajian dan pengungkapan, yaitu membandingkan penyajian laporan dengan standar audit. Di sini membandingkan pengungkapan yang terkait keberadaan serta hak dan kewajiban piutang terhadap hasil-hasil pengujian. Yang kedua, menentukan bahwa piutang diidentifikasikan dan diklarifikasikan secara tepat menurut jenis dan prosedur realisasi yang diharapkan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan dengan Mbak Novi.
Oke, baik. Terima kasih kepada pengisi pemateri. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian materinya, karena sinyal di tempat teman-teman lagi berhalangan, lagi banyak kendala. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada para pemateri. Dipersilakan untuk bertanya jika ada yang ditanyakan kepada pemateri lain. Sesi tanya jawab saya buka ya. Baik, di sini saya akan bertanya ke Mbak Anita. Iya, Mbak Dea. Ya, di sini saya ingin bertanya tentang materi Mbak tadi, mengapa pendeteksian kecurangan dalam pengujian rinci saldo kas lebih diutamakan dibandingkan dengan untuk saldo akun-akun neraca lainnya? Terima kasih. Iya, Mbak Dea, saya akan menjawabnya. Mengapa pengujian rinci saldo kas lebih diutamakan? Karena dalam audit dalam kas, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo laporan bank oleh klien dengan saldo baru besar dan verifikasi bahwa pencatatan kas dalam buku besar merefleksikan dengan benar seluruh transaksi kas yang terjadi di sepanjang tahun. Bisa dipahami, Mbak Dea? Bisa. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Kurnia Putri. Jadi pertanyaan saya itu di slide ke-6 itu terdapat cek otorisasi manajemen penjualan. Jadi pertanyaan saya, kenapa perlu adanya cek otorisasi penjualan? Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak Novi, tunggu sebentar ya, Mbak. Saya cariin dulu. Baik, pertanyaannya, kenapa perlu adanya cek otorisasi penjualan? Yaitu supaya apabila terdapat potensi salah saji yang material dari transaksi penyelesaian penjualan, auditor harus memperoleh pemahaman atas seluruh aspek yang relevan
dari komponen struktur pengendalian internal dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji semacam itu. Nah, jika penyelesaian penjualan diestimasi pada akhir kuartal, manajemen harus menerapkan pengendalian untuk memastikan bahwa penyelesaian dibuat berdasarkan informasi yang handal dan dilakukan secara konsisten dari kuartal ke kuartal. Komite pengungkapan harus memeriksa estimasi tersebut serta jumlah agregat dengan penyelesaian yang lain menjadi material pada laporan keuangan. Gimana Mbak, bisa dipahami? Ya, Mbak. Makasih atas jawabannya. Iya, sama-sama Mbak. Ya, saya ingin bertanya kepada Mbak Dea, sebut dan jelaskan tujuan pengujian substantif terhadap piutang. Ya, Mas. Pertanyaan saya, sebutkan dan Ya, jelaskan Mas. Tunggu tujuan sebentar. pengujian substantif Kabarnya. terhadap piutang. Maaf, Mas, Mbak sekalian. Mohon maaf kepada Mas Rizal, kemungkinan sinyal Mbak Dea lagi ada kendala, jadi pertanyaannya boleh di next, nanti bisa dilanjut lagi. Silakan untuk penanya selanjutnya, dipersilakan. Saya mau bertanya kepada Mas Rizal. Ya, Mbak. Saya mau bertanya, Mas, dua prosedur utama dalam kategori uji substantif untuk piutang usaha meliputi apa saja? Terima kasih. Ya.
Dua prosedur utama dalam kategori di substantif itu untuk piutang usaha meliputi alat apa saja, yaitu satu, konfirmasi piutang dan prosedur tidak lanjut yang berkaitan, serta yang kedua yaitu prosedur untuk mengevaluasi kecukupan cadangan kerugian piutang. Dan Mbak. Baik Mas Rizal, cukup jelas. Terima kasih. Sama. Saya izin bertanya kepada Mbak Novianti. Ya, Mbak, silakan. Jelaskan mengapa auditor perlu memahami bidang usaha klien, sumber informasi apa sajakah yang bisa digunakan auditor untuk mempelajari bidang usaha klien. Baik, Mbak Kurnia, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu untuk jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kurnia. Jadi, pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan bidang usaha serta jalannya operasi perusahaan klien merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya meliputi ada faktor industri, peraturan, dan faktor eksternal lain termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua ada sifat entitas. Yang ketiga ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas termasuk alasan perubahannya. Selanjutnya ada tujuan dan strategi entitas dan risiko bisnis terkait yang dapat menimbulkan risiko kesalahan penyaji material. Yang terakhir ada pengukuran dan penelaan atas kinerja keuangan entitas. Gimana Mbak Kurnia jawabannya, bisa dipahami? Bisa Mbak, baik, terima kasih. Sama-sama Mbak. Baik, untuk penanya selanjutnya dipersilakan, jika masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membantu menjawab dari pertanyaan Mas Rizal karena Mbak Dea sedang tidak ada sinyal.
pertanyaan tadi, sebutkan dan jelaskan tujuan pengujian substantif terhadap piutang. Yang pertama, itu ada memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan dalam neraca. Yang terakhir, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Baik, itu saja. Gimana Mas Rizal? Bisa dimengerti? Bisa Mbak, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mas. Baik, terima kasih untuk para penanya dan terima kasih untuk yang sudah jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Mbak. Sudah Mbak, cukup. Baik, kalau begitu mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.